Awal tahun 90-an. Kala itu ayahku berkunjung ke rumah nenek seraya berpamitan. Karena rencananya keesokan harinya kami sekeluarga akan pindah ke kebun. Mendengar keputusan ayah, nenekku berkata, "Cobalah pertimbangkan lagi keputusanmu itu. Apa kamu benar-benar yakin mau pindah ke kebun? Sedangkan jaraknya jauh dari desa. Kamu bayangkan, suara azan dari desa ini saja terdengar sayup-sayup ke kebunmu itu. Itu pun kalau ada angin yang berhembus ke sana. Lagi pula anak-anakmu kan masih kecil semua. Apa tidak repot nantinya kalau kami tidak pindah ke kebun? Rasa-rasanya sulit untuk mencicipi hasilnya, Bu. Apalagi karet dan singkong yang baru ditanam sangat rentan dengan gangguan babi hutan, kata ayahku pula. Yang ibu khawatirkan adalah keselamatanmu dan keluargamu. Karena di hutan itu masih banyak binatang buas. Bukan itu saja, bahkan harimau jejadian seringkali menyerupai wujud manusia. Ibu khawatir tentang itu. Ibu doakan saja yang terbaik untuk kami sekeluarga. Terus, rumah yang kamu buat di kebun itu kondisinya gimana? Saya buat rumah panggung, Bu, karena khawatir binatang buas. Baiklah, kalau begitu, tapi hati-hatilah. Jika merasa kurang nyaman di kebun, ajaklah keluargamu pindah kembali ke desa. Baiklah, Bu. Insya Allah besok kami berangkat. Keesokan harinya, kami sekeluarga segera berkemas dan pindah ke kebun. Lebatnya rimbunan hutan kami lalui dengan menempuh jalan setapak. Sesampainya di kebun, kami segera menyusun dan menata semua barang yang kami bawa dari desa tadi. Hingga waktu seharian kami habiskan sekedar berbenah di rumah yang baru kami tempati itu. Namun mendekati senja, ayahku berkata, "Ternyata kita lupa membawa minyak tanah. Sekarang juga aku mau kembali ke desa. Kalian tetap berada dalam rumah, jangan turun ke tanah ya. Dan jika ada orang yang datang dengan alasan apapun, ingatlah, janganlah kalian bukakan pintu." Memangnya kenapa ya? Kalau kita sudah kenal suara orang yang berkunjung, kan kurang enak jika tidak dibukakan pintu, tanya ibuku kepada ayah. Dengar ya, mana ada orang yang mau bertamu di rumah di tengah kebun begini. Lagi pula hanya rumah kita satu-satunya di hutan ini. Sedangkan di kiri kanan kebun kita ini masih hutan semua. Tidak ada kebun orang lain. Dan ingat, harimau jejadian seringkali menyerupai orang yang tidak kita kenal. Apalagi orang yang kita kenal. Hanya saja alisnya menyatu, kata ayah sambil meraih golok dan senternya lalu pamit kepada kami. Kemudian beliau pergi ke desa. Memang jika tanpa minyak tanah mungkin kami akan gelap semalaman. Tanpa lampu. Untunglah kala itu ibuku menyalakan api di tungku dapur sekedar penerangan sementara menjelang ayahku pulang membawa minyak. Aku, ibu dan adikku sangat mengkhawatirkan ayah yang akan melewati hutan lebat menuju desa itu. Sementara di sisi lain, kami juga merasa takut karena berhadapan dengan alam baru yang sangat asing bagi kami. Di tengah-tengah lamunanku, tiba-tiba kurasakan rumah panggung kami bergoyang-goyang hebat, seperti sengaja digoyang oleh suatu tenaga besar. Aku dan ibu hanya saling pandang, sedangkan adikku segera melompat ke dalam pelukan ibu sambil menahan isak tangisnya. Terdengar mulut ibuku membaca doa-doa yang tidak ku mengerti. Beberapa saat kemudian rumah kami kembali tenang, disertai raungan suara aneh yang susah untuk kutirukan, yang kian menjauh dari rumah kami.
Apa itu tadi, Bu? Tanyaku penasaran. Diamlah, jangan banyak tanya. Itu tadi hantu tinggi, penghuni hutan ini. Jelas ibu kepadaku. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara azan. Yang sesekali suara itu menghilang dan sesekali muncul kembali karena tiupan angin. Suara azan Isya sudah terdengar. Mudah-mudahan sebentar lagi ayahmu pulang, kata ibu menghiburku. Iya, semoga saja, Bu. Semoga ayah cepat pulang, Bu, kataku pula. Baru saja azan Isya selesai dikumandangkan. Tiba-tiba terlihat sebuah mata besar merah menyala mengintip dari celah pintu. Sontak aku kaget seketika, sedangkan adikku semakin erat memeluk ibuku. Ternyata, melihat kami panik dan ketakutan, membuat ibuku berbuat nekat. Ia melepaskan pelukan adikku, lalu bangkit dan menghampiri pintu. Sambil membaca surat An-Nas, ibuku memukul mata merah yang mengintip itu. Seketika mata itu hilang seperti terbawa angin. Untuk beberapa saat, kami kembali tenang tanpa gangguan. Sekitar jam 10 malam, aku mengintip dari celah-celah jendela karena terlihat seberkas cahaya senter mengarah ke rumah kami. Hatiku mulai tenang setelah tahu kalau itu adalah ayahku yang ternyata pulang.